Nah, sekarang kita bahas nih fungsi cuan dari kayu nih, Fems. Tepatnya, pemanfaatan ekonomi kayu menjadi arang. Wait, tenang. Yang diproses jadi arang ini biasanya kayu keras seperti kayu kelengkeng dan kayu rambutan. Jenis kayu keras ini nih yang bikin arang awet dan nyala apinya bagus, Fems. Pembuatan arang kayu ini mencapai waktu lama, Fems. Bisa sampai 3 hari. Kalau sudah gampang dipatahkan seperti ini, hap! Nah, itu artinya sudah matang sempurna arangnya. Bahan bakar non-migas ini emang agak jarang digunakan untuk memasak dalam skala rumah tangga. Ibu-ibu nganggap masak pakai arang ini lebih ribet, nyalain apinya lama. Terus banyak asap yang ngebul, bikin mata perih, Fems. Paling-paling arang dipakai buat nyate saat hari raya Idul Adha tiba, ya nggak? Meski namanya nggak begitu nyaring, arang kayu ini ternyata jadi primadona di Arab Saudi. Soalnya masyarakat sana malah sangat dianjurkan untuk memasak dengan arang, Fems. What? Padahal Arab Saudi ini kan terkenal sangat kaya dengan sumber daya minyak dan gasnya. Wah, harus ditiru nih, Fems. Sekarang kita intip yuk cara bikin arangnya, Fems. Arang bisa didapatkan dari bahan yang dipanaskan, seperti kayu. Nah, jenis kayu yang dipakai biasanya jenis kayu keras, seperti mahoni atau sono keling. Kedua jenis kayu ini dinilai sangat cocok untuk dijadikan arang, karena dapat menghasilkan api yang bagus loh, Fems. Kayu yang dipakai ini juga harus bagus kondisinya, Fems. Bukan kayu lapuk atau busuk ya. Oh iya, dalam pembuatan arang kayu ini gak bakal cukup 1 hari aja. Soalnya membutuhkan 3 kubik kayu dalam 1 kali proses pembuatan arang. Jadi, tunggu sampai kayunya terkumpul banyak dulu deh. Sebelum dibakar, kayu juga harus dipotong-potong. Ukurannya gak boleh terlalu kecil atau tipis. Bisa-bisa kayu malah jadi abu nih, Fems. Bagusnya sih, gunakan kayu yang sedikit basah. Kalau terlalu kering, arang malah tidak bisa keras. Proses pembakaran arang dilakukan dalam sekam atau kulit padi, Fems. Kabarnya sih, sekam ini dapat meningkatkan kandungan karbon, unsur hara, dan bahan organik yang baik untuk tanah tuh. Jadi, nggak bakal ngerusak tanah ketika dilakukan proses pembakaran. Untuk sampingnya, jangan lupa diberi tiang kayu dan seng. Tujuannya untuk menjaga kestabilan api dalam proses pembakaran. Penyanggahan ini juga dianggap sebagai tungku pembakaran utama, Fems. Ini loh rahasia dari proses pembuatan arang agar bertahan lama. Beri pasir di sekitar pembakarannya, supaya hawa panasnya tidak keluar. Ya, mirip-mirip lah ya kayak fungsi oven yang bisa memaksimalkan panas, Fems. Proses bakar arang, apinya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau kecil, hasil arang jadi nggak akan sempurna. Sedangkan api yang terlalu besar, kayu malah bisa berubah jadi abu. Proses pembakaran ini bakal makan waktu sekitar 3 hari loh. Waduh, lama juga ya. Sebenarnya sih, Fems, arang adalah sisa pembakaran yang berwarna hitam, ringan, dan mudah hancur. Bahan bakar non-migas ini sudah digunakan untuk memasak sejak lama, bahkan dipakai sebelum ada kompor. Di negara kita, arang juga masih digunakan sebagai tradisi untuk memasak. Nah, cara mengetahui arang kayu sudah jadi, bisa dengan membelahnya, Fems. Kalau gampang terbelah, itu artinya udah matang dan bisa dipanen. Tapi, tunggu dingin dulu ya, nanti tangannya kepanasan loh. Kalau udah dingin, arang tinggal dikemas dan dipasarkan aja deh. Ternyata proses bikin arang kayu ini nggak gampang, Fems. Selain membutuhkan tenaga, butuh kesabaran agar arang bisa matang sempurna. Zaman now, arang masih dipakai untuk memasak, terutama untuk mengolah masakan tradisional, seperti masak kue tiaw di Jalan Cokraminoto, Pontianak ini, Fems. Meski terbilang jadul, cara masak tradisional ini masih dipertahankan sampai sekarang loh, Fems. Kabarnya, aneka makanan yang dimasak dengan arang bisa menimbulkan aroma sedap tuh, Fems. Dijamin lezat deh. Di sini ada 2 jenis kue tiaw yang disajikan, Fems. Ada goreng atau rebus. Penyajiannya juga otentik banget loh, karena beralaskan daun simpur. Daun simpur ini dikenal memiliki aroma, sehingga kue tiaw yang disajikan bisa semakin harum. Oh iya, kue tiaw emang dikenal sebagai kuliner khas Tiongkok, Fems. Bahan bakunya terbuat dari tepung beras.
Di negara asalnya, kue tiaw adalah makanan untuk para pekerja karena harganya murah dan ngenyangin. Kalau di negara kita sih, kue tiaw dibuat jadi aneka masakan istimewa dengan cita rasa lokal. Top yang diberi ini juga rame banget loh fams, mulai dari daging sapi, bakso, aneka sayuran dan tahu. Wah, jadi mewah ya. Kalau tadi arang dijadikan bahan bakar, yang satu ini arang justru diolah jadi mie bakso fams. Biar hitam legam, rasanya wena pol. Biasanya sih tinta cumi dijadikan pewarna, tapi mie hitam ini dikarenakan ada campuran arang fams. Wait, santuy. Arang bambu ini aman kok dikonsumsi selama nggak berlebihan fams. Bahkan kabarnya zat aktif pada arang ini sudah digunakan sejak dulu sebagai penawar racun tuh. Zaman now, hampir semua makanan bisa dikreasikan dengan arang bambu sebagai pewarna alami. Selain baik untuk kesehatan, arang ini juga bermanfaat bagi kecantikan fams. Udah jadi deh mie arang. Tinggal sajikan bersama bakso. Mantap ya!